Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joan Julian dari NIM 333240046. Di sini saya akan menutorialkan penelitian operasional 1 modul 2 yaitu metode Big M. Di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Pak Rudi adalah seorang peternak ayam di Jambi sedang berusaha menyusun formulasi pakan ternak yang efisien dan hemat biaya. Ia memiliki 3 jenis bahan pakan utama yang tersedia di pasaran, yaitu jagung, dedak padi, dan bungkil kedelai. Setiap bahan memiliki harga dan kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan efisiensi usaha ternaknya, Pak Rudi ingin menyusun formulasi pakan harian ayam yang memenuhi kebutuhan nutrisi minimum, protein, karbohidrat, lemak, dan serat, serta dapat dipenuhi dengan biaya serendah mungkin. Setelah mencari informasi dari penyeluruh dan sumber internet terpercaya, ia memperoleh data nutrisi dan masing-masing bahan pakan seperti berikut. Bisa dilihat di sini ada tabel 1 yaitu kebutuhan minimum nutrisinya. Yang nutrisinya protein, karbohidrat, lemak, serat. Dan di sini ada angka dari jagung 9, 7, 4, 4, 13, ada dedak padi 13, 6, 6, 3, 18 kilo. Lalu ada bungkil kedelai 44, 22, 1, 3, 3 kg. Kebutuhan minimum per hari yaitu 20, 60, 5, dan 15. Adapun harga per kilogram dari masing-masing bahan pangan seperti berikut. Bisa dilihat di sini ada tabel 2 yaitu menampilkan harga bahan pangan. Yang dengan jagung 8.500, dedak padi 4.000, bungkil kedelai 8.000. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan komposisi optimal dari bahan pakan dalam kilogram yang harus digunakan agar memenuhi semua kebutuhan nutrisi dengan biaya seminimal mungkin. Untuk umum ini bisa diisi dengan soal yang tersedia seperti Z-min 8.000 X1 ditambah 4.000 X2 ditambah 8.000 X3 sesuai dengan yang di sini ya teman-teman. Lalu ada 9X1 ditambah 13X2 ditambah 44X3 ditambah 20X4 dan seterusnya yang berasal dari angka ini. Berasal dari angka kebutuhan minimum nutrisi. Lalu setelah dibuat seperti ini, kita buat ke bentuk baku. Nah, bisa dilihat di sini Z-nya sebanyak 8.000 X1 ditambah 4.000 X2 ditambah 8.000 X3 ditambah 0 S1 ditambah 0 S1 ditambah 0 S3 dan seterusnya. Kenapa ini sampai X3? Hanya X3 karena di soalnya pun hanya X3 sampai X3. Jadi selanjutnya lanjut. Di sini pun kita tulis 9X1 ditambah 12X2 tambah 4X3 dikurangi S1 tambah A1 sama dengan 20. Nah, di bawahnya itu S2 dan A2 karena S1-nya sudah ada di sini. Nah, begitupun dengan yang bawahnya yang dipakai S3 dan A3 karena sini sudah ada S2 dan A2. Lalu selanjutnya kita buat iterasi nolnya. Iterasi nol ini kita hanya pindahin aja. Jadi seperti X1 tuh 9, X2 nya 13, X3 nya 44 berasal dari sini ya teman-teman. Terus S1 nya karena ini min S1 jadinya min 1, S2 nya kan gak ada jadinya 0, terus S3 nya gak ada 0, begitupun S4, A1, A2, A3, dan A4 seterusnya. Terus di sini pun 74, 66, 22, 0 ini min 1 karena ininya min S2. Begitupun dengan ini ada 74 dari sini 66, 22, 0 min 1 karena ininya min S2. Terus di sini 0, 0, 0 dan ini ada 1. Untuk A3 nya 0, A4 nya 0. Selanjutnya begitupun dengan seterusnya. Di sini ada 4, 3, 1,
13, 18, 33 yang berasal dari bentuk baku. Lalu setelah itu kita cari ZJ-nya dengan cara mengalihkan 9 kali M, 74 kali M, dan 4 kali M. Jadi setelah dikalikan kita tambahkan semuanya dan mendapatkan hasil 100 M. Nah, setelah semuanya seperti ini pun iya, 13 kali M, 66 kali M, 33 kali M, 18 kali M, 100 kali 18 kali M. Terus setelah dikalikan semuanya dijumlahkan. Nah, setelah mencari ZJ min CJ nya, karena masalah kita itu minimum, berarti kita kalau mau nyari kolom kunci itu kita cari nilai ZJ min CJ positif terbesar. Nah, yang mana ya? Yang positif terbesarnya berarti yang ini kan teman-teman, karena min 4 itu positif terbesar. Kalau min 8,5 itu semakin dia minus semakin kecil. Jadi kita highlight ini. Ini bebas ya, kalian mau warnain apa. Sini saya warnain kuning. Jadi kita sudah tahu nih kolom kuncinya itu yang mana, baris X2 ini ya. Ini itu untuk mencari indeks. Jadi kita mencari indeks dengan cara gini. Sama dengan kita pencet solusi dibagi. Nah, kita pencet yang kolom kunci ini. Bentar. Kalau sudah seperti ini, kita tarik ke bawah. Nah, jadi kita sudah tahu ya teman-teman, nilai indeksnya berapa. Nah, untuk nilai indeks ini kita highlight untuk baris kunci, yaitu positif terkecil. Yang mana yang terkecil? Yang 0,83. Makanya kita di sini highlight yang warna biru ini. Jadi di sini saya akan langsung mencoba untuk menyelesaikan iterasi 1. Nah, ini karena kita memulainya dari sini, kita harus selanjutnya kita harus memulainya dengan baris yang sama. Dengan cara kita pencet ini, baris lamanya kita bagi dengan kolom kunci. Lalu kita Fn F4 sekali, enter. Seperti ini ya teman-teman. Lalu seperti itu kita tarik aja ke sini. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya sudah mencari ini, kita mencari A1-nya. Nah, cara sama dengan pilih yang ini, dikurangi, tutup buka kurung sebanyak 2 kali. Lalu kita pilih yang ini, kita Fn sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, dari Fn kita kalikan, dengan baris kuncinya. Kita Fn F4 sebanyak 2 kali. 1, 2. Tutup kurung. Lalu kita bagi dengan angka kuncinya. Fn aja sekali. Tutup kurung, enter. Nah,
hasilnya seperti ini. Kita langsung saja solusi kan. Kita tarik saja. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Lanjut, untuk ZJ nya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan mengalihkan ini dengan ini, X1 dengan min 0,38 kali M, begitu pun seterusnya, lalu ditambahkan. Jadi kita mendapatkan hasilnya 27,8 M ditambah 2,88. Seperti ini 4, ini min 83,3 M ditambah 7,32. Sesuai ini ya teman-teman. Oh iya, kalau kita mau ngasih minus, jangan lupa kita kasih tanda petik ya, supaya bisa. Nah, seperti ini. Terus min M, enter, min M, enter, min M. Enter, M. Min 4,56. Salah. 0,56 M ditambah 0,04. Belas 67 M ditambah. Nah, oke, jadi udah seperti ini. Kita tinggal nyari ZJ min CJ nya dengan cara mengurangin 27,8 M ditambah 2,88 dikurangi 8,5. Seperti itu, begitu terus, seperti itu ya teman-teman. Lalu setelah kita sudah terisi semua, sebentar teman-teman. Terisi semua seperti ini, kita tentuin dulu kolom kuncinya yang mana untuk mencari indeks. Nah, dengan positif terbesar berarti yang X1 ya. Kita blok, kita warnain dulu biar memudahkan. Nah, jadi untuk mencari indeksnya sama dengan solusi dibagi kolom kunci. Enter. Nah, seperti ini, kita tinggal tarik aja ke bawah. Sudah.
jadi seperti ini. Selanjutnya pun begitu ya teman-teman, sesuai dengan yang tadi sama. Lalu di iterasi 7 ini kita bisa mencari solusi umum karena sudah tidak ada lagi lebih dari sama dengan lagi di sini ya teman-teman. Terus mencari solusi ini yaitu dengan cara seperti ini. Data semua ini bisa kita lakukan caranya dengan cara yang kita lakukan tadi di iterasi sebelumnya. Setelah kita mendapatkan datanya, kita langsung saja mencari solusi yang ini dengan rumus seperti ini. Buka kurung, kita kalikan CBI-nya yang di sini. Terus tutup kurung dan ditambah CBI yang terdapat di sini. Jika semuanya sudah seperti ini, lalu kita tinggal enter saja. Setelah di enter, setelah di enter, kita sudah mendapatkan hasilnya. Lalu kita tinggal klik aja ke bawah dan mendapatkan hasil solusinya yaitu 6,7. Nah, sudah seperti ini, sudah lengkap semua. Berarti kita sudah mendapatkan solusinya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menutorialkan dengan software POMQM. Kita buka dulu softwarenya. Kita pilih linear programming. Oke, di sini kita ubah title-nya menjadi name dan nama. Terus untuk number constraint-nya kita pilih 4. Number of variables-nya kita pilih 3. Objektifnya minimize karena dari soalnya kita disuruh mencari minimize-nya. Sudah seperti ini, kita pencet aja oke. Nah, kita ganti dulu constraint-nya dengan protein. Karbohidrat. Ini sesuai dengan soalnya ya teman-teman. Serat. Oke, di sini X1-nya ada jagung. X2-nya dedak padi. X3-nya ada bungkil kedelai. Oke, di sini kita isi sesuai dengan soalnya. 9. Sorry teman-teman, salah, di sini tuh harusnya 8.500. Di sini 74. Sini ada 4.000 sesuai dengan soalnya. Lalu 13.
tandanya udah sama ya teman-teman. Terus kita isi RHS nya 20 60 5 15. Oke, kalau sudah seperti ini lengkap sesuai dengan soalnya, langsung saja bisa kita solve. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan ini solutionnya sama dengan seperti software yang di Excel tadi. Oke. Sekian tutorial dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.